semuanya dimanapun kita berada saat ini, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan kita, amin. Dan mari saat ini kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah malam puji doa kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami masih bersama-sama berkumpul, kami mengikuti online streaming malam puji dan doa ini Bapak. Bapak berkati kami semua Bapak, biarlah kami dapat memuji menyembah Engkau dengan luar biasa Bapak, dengan sepenuh hati Bapak. Amin. Bapak, ibadah malam ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapak, berkatilah semuanya Bapak, sehingga semuanya memuliakan nama-Mu Bapak. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau ajak setiap jemaat, ayo kita bangkit berdiri. Yang masih duduk, ayo berdiri. Kita mau sama-sama tepuk tangan. Kita mau puji Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Haleluya. Sama-sama kami memuji-Mu Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Oh, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita lambaikan tangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Engkau Allah yang dahsyat. Yes, amin. Tuhan, saat ini kami sangat bersuka cita Tuhan, karena kami dapat bersama-sama berkumpul memuji-Mu. Meskipun melalui online streaming, tapi ketika kami sama-sama memuji nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami merasakan sukacita yang Amin. dahsyat. Amin. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka, kita buang setiap kesedihan kita buang setiap permasalahan kita, karena di dalam Tuhan kita menemukan sukacita yang sejati. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka.
tadinya sedih, sekarang sudah berubah menjadi lebih senang, lebih sukacita. Karena Tuhanlah sumber kedamaian kita, Tuhanlah sumber sukacita kita. Kau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan pujian, kami mau membawa hati kami. Kami tahu Tuhan, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hidup yang Engkau berikan. Dan hidup ini adalah kesempatan yang indah Tuhan. Kami mau pakai hidup kami mau pakai setiap waktu yang ada. Biar kami dapat dipakai untuk melayani, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Kami mau pakai Tuhan hidup ini untuk melayani-Mu Tuhan. Melayani Tuhan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Panggil nama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Haleluya.
Mungkin akhir-akhir ini Tuhan, kami merasakan begitu berat, begitu sulit Tuhan untuk menghadapi hari lepas hari. Tapi kami tahu kami memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang memberikan kami kehidupan. Dan kami tersadar Tuhan, kami mau memakai kehidupan ini, kehidupan yang indah ini Tuhan, untuk melayani-Mu. Pakailah kami Tuhan, untuk melayani sesuai dengan kehendak-Mu, untuk melayani sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Kami melihat tuayan-tuayan begitu banyak Tuhan, dan kami siap dipakai untuk melayani Engkau. Sekali lagi kita mau nyatakan dengan iman, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih bisa Tuhan, selagi masih kuat Tuhan, kami mau melayani Engkau. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakai hidup kami selagi kami masih bernafas Tuhan, masih kuat, selagi kami masih bisa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami mau menjadi berkat Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami, hati yang kami mau siapkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami mau duduk diam mendengarkan dan berkonsentrasi mendengar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita merasa bahagia karena Allah selalu bersama kita, selalu melindungi, menjaga kita. Sampai detik ini kita tetap kuat semua kemurahan Tuhan. Maka kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik, luar biasa, agung dan mulia. Engkau Allah yang hidup, mengetahui segala-galanya. Segalanya juga berasal dari-Mu. Tanpa Engkau tidak sesuatu pun yang terjadi. Seperti malam ini kami ada di tempat ini karena pernyataan-Mu yang sempurna. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Engkaulah berbicara kepada kami, berikan kami hikmat pengetahuan, bisa simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti perikop pada renungan malam ini adalah hormatilah Tuhan dan taatilah Tuhan. Itu Mazmur 95. Dari ayat 1 sampai ayat 11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan ada Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya lah laut, dialah menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah
Mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah kelaskan hatimu seperti di melebah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, pada mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, mereka itu tidak mengenal jalanku. Yang terakhir ayat 11, sebab itu aku bersumpah dengan mukaku, mereka takkan masuk ke tempat penghentianku. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita inginkan ketika kita membaca ayat nas ini? Secara pribadi inginkan adalah supaya Tuhan akan melindungi saya dari rasa takut, kelaparan, kegelisahan, penderitaan, kesusahan, dan lain-lainnya. Nah, sekarang apa yang ingin kita lakukan? Secara pribadi, saya lakukan adalah datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah dengan penuh penghormatan. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita salah mencari Allah untuk perlindungan, itu merupakan penghinaan terhadap Allah yang sesungguhnya dan akan mengundang amarahnya. Ada banyak ilah-ilah lain di zaman ini, tetapi yang terbesar dari ilah lain itu adalah uang. Banyak orang mencari uang sebagai tempat pelindungannya, merasa jika memiliki uang maka hidupnya akan terpelihara. Hari-hari hidupnya hanya uang, dan seterusnya uang. Sehingga orang itu mengabaikan Allah yang sesungguhnya telah memelihara kita, memberi kita kesehatan untuk dapat mencari uang, memberi kita rezeki, memberi damai sejahtera dan sukacita. Dan umat Israel pada zaman dulu pernah tergoda untuk menyembah Allah-Allah lain, dan mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, renungan nas hari ini merupakan peringatan kepada kita bahwa kita hanya boleh menyembah satu-satunya Allah yang hidup, namanya Yesus Kristus. Uang seling memanggil kita untuk lari dari ibadah dan penghormatan akan Allah. Uang seringkali menyesatkan kita. Uang bisa juga menjadi Allah lain dalam hidup kita. Nah, perlu kita ingat, kita ada domba tuntunan tangan Allah. Domba hanya mendengar suara gembalanya dan tidak akan mengikuti suara-suara lainnya, termasuk uang. Allah bukan untuk ditakuti seperti ketakutan kita menghadapi kematian, tetapi Allah harus kita hormati dalam keseharian hidup kita, terutama saat kita sedang menghadap kepadanya dalam setiap ibadah kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 95 dari ayat 1 sampai 5, pemazmur mengajarkan kita bukan bersungut-sungut, melainkan bersorak-sorai, bersyukur pada Tuhan, sebab Ia adalah Raja semesta alam yang melampaui ilah-ilah dibuat manusia. Segala sesuatu ada dalam genggaman tangannya. Tuhan juga memerintah segala yang ada. Kemudian kita lihat ayat 6 dan 7. Pemazmur mengajarkan kita harus sikap yang tepat bagi umatnya, ada layak dan sujud kepadanya. Sikap ini menunjukkan bahwa kita percaya pada pengaturan Tuhan atas hidup kita. Sikap ini kita lakukan berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara hidup. Ia ada gembala, kita ada kumpulan domba-dombanya.
Kemudian kita lihat ayat 8 sampai 11. Pemazmur itu mengajak kita jangan cobain Tuhan dengan tidak percaya firman-Nya. Sejarah umat Israel telah membuktikan hal ini. Ketika mereka tidak percaya pada firman-Nya dan selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, maka akibatnya mereka tidak menikmati tempat perhentian yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana dengan kita malam ini, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus? Jangan menjadi umat Tuhan yang mudah bersungut-sungut. Sebaliknya belajar beribadah, bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Jika Tuhan ada pencipta, Raja semesta alam, mungkinkah Tuhan salah dan tidak tahu terbaik bagi kita umatnya? Mari kita taat, setia mengajarkan firman-Nya dengan bersorak-sorai, bersyukur pada Tuhan. Kalau kita mau bicara tentang menyembah Allah sepenuhnya hati, merupakan pergumulan, tantangan disebabkan karena ada banyak kita temukan menyembah Allah tanpa kesungguhan. Bahkan dapat dikatakan hanya lip service. Bapak, Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus memuji, bersorak kepada Tuhan? Sebagai alasan, Allah kita sembah ada Allah jaya besar, mengatasi segala Allah. Hal ini disebutkan kalau dari hasil pekerjaannya dalam menciptakan alam semesta. Itu sebabnya pemazmur ini mengingatkan kita tidak melupakan dan meniadakan Tuhan, tetapi semakin ada kesungguhan untuk memuji Tuhan. Pekerjaan tangan Tuhan sungguh ajaib, tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Maka pemazmur ini menegaskan, jangan bermain-main untuk memuji, bersorak-sorak kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak serius untuk menyembah Tuhan dengan menganggap sepele, dengan tidak serius. Sesungguhnya bahwa Tuhan tidak mau umatnya hanya setengah-tengah untuk memuji Dia. Itu sebabnya ditegaskan bahwa kitab Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Kita juga bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 ditegaskan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan adalah perintah manusia. Artinya, bahwa bukan hanya rajin ke gereja, tetapi sikap perbuatan kita harus mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Ditandai dengan lemah lembut, rendah hati, berkorban untuk menolong orang lain, menciptakan kedamaian dengan sesama, bahkan mudah untuk mengampuni dan mengasihi. Ajarkan untuk tidak mengeraskan hati mendengar Tuhan. Firman Tuhan berguna untuk kita, sebab tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Inilah sebabnya pemazmur menyerukan bahwa ketika mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Orang yang mengeraskan hati mendengar suara Tuhan itu, tandanya orang itu merasa tidak memerlukan Tuhan. Hati yang keras tidak mungkin bisa menerima bimbingan, teguran, nasihat firman Allah. Oleh karena itu tidak mungkin memiliki iman. Dan juga hati yang keras tidak menerima segala berkat dan pengenapan janji Allah. Hanya orang hormati Tuhan, taat pada Tuhan, itulah mendapat bagiannya. Kita bisa lihat di Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kebenaran ini menegaskan bahwa orang tunduk yang taat, mau mendengarkan serta melakukan firman Tuhan, pasti merasakan kedamaian, sukacita dalam Tuhan. Bahkan dapat dikatakan bahwa iman akan berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui iman berakar seperti ini, tidak mudah tawa hati, tidak mudah gelisah, tidak mudah dihanyutkan masalah dan pengumulan hidup. Melalui iman yang bertumbuh kepada Tuhan, maka ia berbuah dengan iman melalui sikap dan perbuatan memuliakan nama Tuhan. Nah, dengan demikian memuji Tuhan dengan segenap hati, tidak dengan rutinitas, akan tetapi dengan segenap kehidupan kita. Hal ini berdasarkan dengan pengakuan Paulus di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Itu artinya bahwa Tuhan sumber dan juga alasan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Lalu akhirnya segala sesuatu bagi Dia. Dia ada tujuan akhirnya. Karena segala sesuatu kembali kepadanya untuk memuliakan Dia selamanya. Hal ini sangat penting untuk kita mengerti. Karena jika tidak, maka kita hidup akan keluar dari kehendak Allah. Saat kita salah memahami, maka tujuan hidup kita bukan memuliakan Tuhan, namun memuliakan diri sendiri. Ingatlah bahwa manusia dirancang untuk hidup mengenapi tujuan ilahi, yaitu memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutupan renungan firman Tuhan pada malam ini, ada kesaksian dari setiap perlombaan seperti sepak bola, boxing, lari maraton, ada perenang dan badminton dan lain-lainnya. Setiap pada sebuah penutupan olimpiade atau perlombaan, kita sering menyaksikan atlet yang berhasil maupun gagal memperoleh medali. Seringkali mereka yang menang dan memperoleh medali emas tampak begitu bahagia, bangga atas prestasi yang mereka peroleh. Namun, yang lebih membanggakan, beberapa di antara mereka banyak terbuka, menyatakan puji syukur dan apresiasi begitu indah kepada Tuhan di tengah arena publik. Mereka dapat melihat, menyadari bahwa bakat dan pencapaian yang mereka raih ada anugerah pemberian dari Tuhan. Tidak sedikit ketika diwawancara mencetuskan rasa syukur kepada Tuhan atas bakat yang mereka miliki dan atas keberhasilan yang mereka raih. Kita perlu belajar dari mereka bahwa dalam keberhasilan mereka tidak lupa bahwa itu semua bukan karena diri mereka sendiri. Nah, sama halnya dengan Paulus. Paulus sendiri mengalami begitu banyak proses dalam hidupnya. Ketika Paulus diikat dalam penjara, terbelenggu dan sendiri, tetapi Paulus tetap melihat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Ketika tidak ada orang mendampinginya, Paulus tetap memuji Tuhan. Bahkan dalam keadaan baik pun, Paulus tetap memuliakan Tuhan. Nah, kita berkaca dengan kisah-kisah di atas, sadarilah bahwa bisa dipakai sebagai perabot emas Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar, menyatakan kemuliaannya, semua tidak lepas dari anugerah Tuhan. Jangan lepaskan perasaan kagum kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk, memperlengkapi kita sejak kita lahir. Kita dahulu tidak berdaya, tidak sanggup, tidak mampu, sekarang telah dimampukan. Sebab bukan karena kekuatan kita sendiri,
Jangan sampai di tengah keberhasilan dan kesuksesan kita merasa hebat dan punya segalanya. Kembalikan segala keberhasilan kita, kesuksesan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini, detik ini, kami masih sehat kuat. Itu semua ada kemurahan-Mu. Bapa, kami rindu untuk bisa dapat memuliakan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan juga bisa mengembalikan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan segala-galanya. Allah yang pencipta langit dan bumi. Allah yang besar dari segala Allah. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, kami mau melakukan sesuai perintah-Mu. Kami mau hormati Engkau, taati segala perintah-Mu, ketetapan-Mu, hukum-hukum. Membuat kami hidup damai dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba ingin Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh ajaib, penuh pengharapan. Engkau tahu saat ini yang ikut dengan firman Tuhan pada malam ini. Mereka banyak mengalami berbagai masalah, pergumulan hidup, dan sakit penyakit. Mereka sangat mengharapkan mujizat terjadi dalam hidupnya. Mereka percaya mujizat tetap ada pada saat ini. Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah setiap bagian yang sakit. Dan kami percaya jaman tangan-Mu ajaib itu membuat kami semua sembuh total pada malam ini. Yang bermasalah pasti ada jalan keluar. Dan Engkau akan memberkati setiap orang yang taat setia kepada-Mu. Dan masa depan kami yang penuh cemerlang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.